wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian-kajian tasawuf. Dalam hal ini kita berganti dari pembacaan ilah, kemudian kita baca ihya dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita sekarang di kajian tentang ihya, di kitab ihya, masalah keutamaan ilmu. Nah, sebelumnya kita membahas dan menukil beberapa ayat Al-Quran, dan kemudian kita masuki hadits-hadits Nabi Muhammad SAW yang dinukil oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Antara qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid-din wa yulhimhu rusydahu." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, Allah menghendaki kebaikan pada orang, maka yufaqihu fid-din, maka orang tersebut akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman di agama, pemahaman pada agama, dan diilhami dengan petunjuk-petunjuknya. Ini kalau Allah menginginkan kebaikan pada seseorang, Allah akan memahamkan agama pada orang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Ini hadisnya riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Al-ulama pewaris para nabi. Kata Imam Ghazali, wa ma'lumun annahu la rubbata fawqa nubuwwah. Kita sudah mengetahui bahwa tidak ada tingkatan yang tinggi selain kenabian. Paling tinggi tingkatan makhluk, ya, tingkatannya makhluk itu paling tinggi adalah para anbiya dan rasul. Tidak ada sudah yang lebih itu. Tidak ada. Ya. Tapi di sini wala syarafa fawqa syarafil warathati litilka rutbah. Dan tidak ada kemuliaan di atas kemuliaan selain para pewaris-pewaris ini, derajat para pewarisnya. Derajat yang paling tinggi adalah derajat nubuwah. Dan kemudian ulama adalah pewaris dari orang-orang yang mempunyai kedudukan paling tinggi. Dan kita menunjukkan bagaimana ulama ini mempunyai kedudukan yang sangat mulia, mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Cuma nanti akan kita bahas lagi, dibahas oleh beliau, ulama yang seperti apa, alim yang seperti apa. Karena ada juga kan alim tapi ternyata dia tidak termasuk golongan ini, bukan warathul anbiya, bukan pewaris nabi, walaupun dia alim. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, yastaghfiru lil alimi, beristighfar bagi orang-orang yang alim, ma fis samawati wal ard, apa yang ada di langit dan di bumi. Maksud malaikat beristighfar bagi orang-orang alim. Ini orang-orang alim yang alim wa amil bi ilmihi. Orang-orang yang alim dan dia mengamalkan ilmunya, bukan cuma sekedar alim tapi dia malah menentang atau bertentangan ilmunya. Dengan kelakuannya dia tidak sama dengan apa yang dia dalam arti begini. Ada orang-orang alim tapi dia fasik padahal dia alim. Nah, yang dimaksud di sini adalah orang alim tapi dia mengamalkan apa yang dia pahami dalam agama itu. Yang naudzubillah adalah orang yang alim tapi dia fasik dan menggunakan kealimannya untuk keuntungan pribadi dan mencari dunia, ya naudzubillah. Nah, kemudian dikatakan dalam hadis lagi, wa ayyu mansib, jadi dalam hadis tadi ya, yastaghfiru lil alim ma fis samawati wal ard, wa ayyu mansibin yazidu ala mansab man tastaghiru malaikatu samawati wal ard bil istighfar lahu fa huwa mashghulun bi nafsihi wa hum mashghuluna bil istighfar lahu. Kedudukan yang seperti apa yang bisa menambahkan, ya, kedudukan
yang mana malaikat-malaikat di langit dan di bumi, makhluk-makhluk yang di bumi mengucapkan istighfar kepada ini orang. Kedudukan yang seperti apa? Sampai-sampai malaikat beristighfar, sibuk beristighfar dengan orang ini. Kan berarti makhluk yang sangat luar biasa ini orang, diistighfari sama malaikat ya. Jadi makhluk yang luar biasa yang sampai diistighfari sama malaikat. Fahuwa mazghulun binafsihi, dan orang alim ini sibuk dengan dirinya. Wahum malaikat mazghulun bil istighfar lahu, tapi malaikat sibuk dengan beristighfar kepada dia. Jadi si orang alim ini sibuk dengan dirinya sendiri, tapi orang-orang malaikat sibuk beristighfar kepada orang alim ini tadi. Maka Rasulullah SAW, innal hikmah tazidu syarifa syarafan wa tarfa'ul mamluka hatta yajlisa majalisal muluk. Sesungguhnya ilmu itu bisa menambahkan seorang yang mulia menjadi lebih mulia dan mengangkat derajat seorang budak hingga duduk di kedudukan raja. Dan ini subhanallah ada peristiwa di dalam sejarah, dan setelah itu, maksudnya berapa ratus tahun setelah Kanjeng Nabi, ada seorang budak yang akhirnya menjadi raja di Mesir. Jadi budak, jadi asalnya budak menjadi raja karena kepandaian. Jadi dengan ilmu tersebut, yang membedakan kita dengan binatang adalah ilmu. Yang membedakan kita dengan binatang itu ilmu. Kita punya naluri, binatang punya naluri, tapi akal mereka tidak punya. Naluri punya. Ya. Kita punya naluri, punya akal. Tapi ketika kita tidak menggunakan akal kita untuk memahami ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita berjalan di dunia ini dengan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka sia-sia apa yang kita lakukan dalam hidup. Nah, ketika kita tidak lagi berjalan, tidak bersandarkan ilmu Allah, tapi kita akan kembali ke naluri akhirnya. Jadi kalau orang itu tidak berjalan di hidup ini tanpa pijakan ilmu Allah, maka dia akan berjalan dengan nalurinya. Dan naluri ini dia akan mencari nyaman, mencari enak dengan segala cara. Namanya naluri, namanya binatang lah. Binatang itu kalau misalkan dia nyari makan, ya tidak peduli punya orang, bisa dicolong barang, kucing bisa nyolong tokonya yang punya rumah, yang melihara si kucing ini gitu kan, kalau dia lapar. Bahkan binatang-binatang buas juga bisa makan anaknya juga. Naluri, ketika lapar ya sudah. Nah, yang menjadikan kita berbeda dengan mereka ini kan adalah ilmu. Nah, begitu juga ketika di dalam syariat ini, ketika kita berjalan di dunia tanpa berlandaskan syariat, maka kita ya tanpa ada pencegahan apapun, maksudnya tanpa ada batasan-batasan, seenaknya sendiri sudah kita mengumbar nafsu kita, mengumbar syahwat kita. Kita mengetahui hukum-hukum syariat itu, ya kita ada batasan-batasan, maka ketika kita melakukan hidup dengan batasan-batasan tersebut, hidup kita akan berkah karena kita melakukan hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menjadikan kehidupan itu menjadi berkah. Kemudian waqad nabah bihadza ala thamratihi fid dunya wa ma'lumun anna al-akhirah khairun wa afdal. Telah kami ingatkan hal ini, bahwa keuntungan orang yang punya ilmu itu di dunia luar biasa, apalagi di akhirat yang kekal abadi dan lebih baik. Di dunia orang yang punya ilmu mendapatkan kemuliaan yang luar biasa kalau dia beramal juga dengan ilmunya tadi dan menjadikan ilmu tadi itu sebagai batasan dalam hidupnya, dan juga dia menyampaikan ilmu itu kepada orang-orang yang merupakan umat Nabi Muhammad SAW. Sama-sama diajak untuk berjalan sesuai dengan norma-norma agama. Apalagi di yaumil kiamah.
yang yaumil kiamah itu lebih baik dan lebih kekal abadi. Lebih baik kehidupan di akhirat daripada kehidupan di dunia. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda, khaslatani la takunani fi munafiq husnun sabtin wala fiqhun fid din. Dua hal yang tidak mungkin ada pada diri orang yang munafik, yaitu akhlak yang baik atau kelakuan yang baik, dan juga pemahaman pada agama. Nggak mungkin ada pada orang munafik. Andai kata ada orang alim tapi dia fasik, dia ngerti agama, hukum, tahu semuanya tapi dia fasik, maka dia bukan termasuk yang ini, bukan masuk dalam hadis itu. Yang dimaknakan fikih di dini, orang yang memahami agama ini orang yang memahami dan menjalani hidupnya dengan norma-norma agama yang dia ketahui, bukan menjadikan agama yang dia tahu ini sebagai pencari dunia, tapi agama yang dia tahu untuk jalan di dalam dunia ini dengan norma itu. Ibarat kata bukan orang yang menjual agamanya, bukan orang yang menjual ilmunya dengan harta, bukan orang yang ingin mencari kedudukan dunia dengan keilmuan tadi. Ini sedikit banyak secara singkat yang insya Allah akan kita lanjutkan yang akan datang. Muka-muka bermanfaat bagi kita di waktu yang berakhir. Wallahu a'lam bishawab. Hasilnya